Kalau kita tidak cek dan recheck dengan data, kita akan punya peluang untuk tergelincir. Kita bisa sebarkan hoax, kita bisa berikan kebencian di ranah dunia maya kita. Riset adalah riset, dan Konve Indonesia datang untuk membuka sekat-sekat pengetahuan yang membatasi keluasan berpikir kita. Itulah hasil survei PPIM tahun 2017. Gimana guys? Kaget nggak hasilnya? Ya, saya pun kaget saat melihat hasil survei itu pertama kali. Oke, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga peneliti di PPIM UIN Jakarta, dan nama saya Yunita Failanisa. Saya pun seorang ibu dari 2 generasi Z, 2 orang putri dan 1 orang putra generasi Alpha. Banyak loh ternyata jumlah generasi Y, milenial, Z, dan Alpha. Anda tahu jumlahnya berapa? 163 juta jumlah generasi ini. Dan generasi inilah yang akan menjadi generasi pengubah Indonesia. Kita sering sebut sebagai generasi Pi. Khusus pada hasil survei PPIM, generasi Z fokusnya ini berbeda dengan generasi saya. Paling tidak dari makanan favoritnya. Kalau saya tawarkan anak saya ke restoran Sunda misalnya, mereka biasanya menolak. Ya, restoran Sunda, pizza dong ma, itu seringkali komennya. Mereka juga punya ciri yang sama dengan generasi Z lainnya, maunya instan, serba cepat, dan mereka pun punya peluang yang sama untuk bisa terpapar dengan pandangan-pandangan intoleran, pandangan radikal, dan juga yang mengancam kebangsaan kita. Saya punya kewajiban untuk bisa memastikan mereka bisa menghadapi paparan-paparan pandangan intoleransi dan radikalisme. Guys, tadi sudah menonton video Api Dalam Sekam ya? Ternyata yang menonton itu cukup banyak. Ada lebih dari 27.000 yang sudah menontonnya. Bahkan dalam satu akun Instagram Inviafact, salah satu meme hasil penelitian PPIM ditayangkan kurang dari 24 jam, sudah dikomen lebih dari 16.000. Ini sangat besar. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang like, mereka yang komen, mereka yang share, kira-kira sudah membaca nggak hasil penelitiannya? Apakah mereka mencari tahu tentang instrumennya? Atau apakah mereka tahu hasil kesimpulan keseluruhannya? Kalau kita tidak cek dan recheck dengan data, kita akan punya peluang untuk tergelincir. Kita bisa sebarkan hoax, kita bisa berikan kebencian di ranah dunia maya kita. Itulah pentingnya kita semua bisa memiliki data, kita semua bisa membaca data. Begitu banyaknya konten di dunia maya, sehingga kita sangat mudah mencari apapun, semudah kita mengedipkan mata. Benar nggak? Hasil survei PPIM menunjukkan bahwa 50% Gen Z belajar agama dari internet. Pantas saja ini. Padahal kalau kita baca lebih lanjut lagi, dalam agama Islam, belajar agama itu harus ada gurunya. Ilmu kita peroleh dari seorang guru, dan guru-guru lainnya tentunya
dan kita boleh mengkritisi maupun dialog dengan sang guru tersebut. PPIM berusaha menjadi lembaga yang memproduksi pengetahuan. Saya diberikan kepercayaan oleh PPIM selama 3 tahun ini menjadi koordinator survei nasional di tahun 2017 misalnya, yang hasilnya tadi video yang Bapak Ibu sudah lihat dan kita semua lihat. Survei dilakukan pada siswa dan mahasiswa, juga guru dan dosen. Topiknya tentang sikap keberagamaan di Indonesia. Kita survei ke 34 provinsi dengan total 1.859 siswa dan 322 guru dari 322 sekolah. Lalu kita juga mensurvei di tahun 2018 pada seluruh guru dari mulai TK sampai SMA. Sebanyak 2.237 guru di Indonesia dari 34 provinsi kita survei, yang terdiri dari 768 sekolah. Cukup banyak ya. Nah, saya pun kaget ketika melihat hasilnya, bahwa 51,1% siswa di Indonesia ternyata kurang toleran. Betapa kagetnya saya saat itu, dan ternyata yang memberikan kontribusi pandangan intoleran tersebut adalah banyak yang belajar pengetahuan agama di medsos. Sebanyak 50,1% siswa dan mahasiswa Indonesia belajar agama dari media sosial. Selain ini, guru juga punya peran yang sangat penting. Guru pendidikan agama Islam, juga guru mata pelajaran lainnya. Buat saya, hal ini bisa jadi memang seperti itu kondisinya. Kalau kita lihat di sekitar kita, memang cukup banyak anak muda yang sekolah di sekolah yang homogen. Teman-temannya juga dipilih yang satu agama. Lalu kita lihat orang tuanya. Orang tuanya juga memilih komplek perumahan yang homogen. Lalu bagaimana kita bisa mengenal kelompok yang berbeda kalau sehari-hari di rumah, di sekolah, temannya berasal dari agama yang sama, juga dalam situasi yang homogen. Saya merenung dengan ini. Lalu, mengapa saya tertarik dengan soal ini? Saya seorang akademisi, saya juga seorang peneliti yang sangat concern dengan problem-problem sosial yang ada di Indonesia. Dan yang terpenting adalah, saya seorang ibu dari generasi Z, yang punya kekhawatiran yang sama, baik pada anak-anak saya di rumah, maupun anak-anak saya di sekolah-sekolah, anak-anak saya di kampus-kampus, yang juga punya peluang terpapar pandangan intoleransi, radikalisme, dan ekstrim berkekerasan. Dan kegalauan saya ini terkonfirmasi dari penelitian PPIM, juga penelitian dari beberapa lembaga lain. Memang hasil riset seringkali bisa diterima maupun ditolak. Ada juga pihak-pihak yang denial, tidak terima dengan hasil riset karena dianggap terlalu keras mengkritisi kebijakan yang ada. Dari konteks penelitian PPIM, pemerintah dan guru juga terganggu, seolah-olah selama ini mereka belum bekerja maksimal. Lalu apakah pemerintah memang sudah menggunakan data dalam program dan kebijakannya selama ini? Itu pula yang menjadi pertanyaan kita semua. Riset adalah riset, dan Konve Indonesia datang untuk membuka sekat-sekat pengetahuan yang membatasi keluasan berpikir kita. Konve adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia, untuk keberagaman Indonesia, dan untuk program dan kebijakan yang lebih baik.
sehingga moderasi beragama di Indonesia bisa terwujud. Siapa yang di sini tidak membawa handphone? Ada nggak? Pasti nggak ada ya. Semua orang di sini membawa handphone. Saya pun kalau lupa membawa handphone pasti akan kelimpungan sendiri. Kita cari. Nah, siapa yang di sini menjadi pengurus organisasi di kampus atau di sekolah? Ada nggak? Oke, banyak yang angkat tangan ya. Pertanyaan saya, program-program yang dibuat, apakah berdasarkan data? Itu harapannya ya. Jadi pengalaman saya sebagai wakil dekan kemahasiswaan di Fakultas Psikologi UIN Jakarta, 3 dari 5 mahasiswa yang menulis program kerja, mereka membuat program kerja yang sama dengan program kerja tahun sebelumnya. Mereka copy paste dari program kakak tingkatnya. Tidak ada pembaharuan, tidak ada penjelasan juga kenapa program itu dibuat, apalagi pakai teori yang menjelaskan. Nah, seharusnya program kerja dibuat berdasarkan riset. Anda bisa kaitkan dengan data dan kepentingan dari seluruh stakeholder yang ada di organisasi itu. Karena dengan data yang akurat, program kita akan lebih efektif. Syukur-syukur kalau program Anda berdasarkan data dan juga teori yang mumpuni. Seperti yang coba dilakukan oleh Konve Indonesia. Jadi ke depan, kita usahakan membuat program kebijakan berdasarkan data. Kita perlu program berdasarkan bukti, bukan opini. Siapapun itu. Di masyarakat juga sama. Masyarakat sipil yang akan membuat program juga harus berdasarkan data. Ketika lembaga masyarakat, orang-orang yang concern dengan data, mereka juga harus mengumpulkan bukti. Tidak cukup hanya opini. Semua program yang baik harus berdasarkan data. Kita jadi ingat salah satu statement yang paling banyak dipakai buat orang-orang yang sangat mencintai data dan bukti. In God we trust. All others bring data. Ini salah satu pernyataan dari Edward Deming, pemenang Nobel. Sudah lama memang, tapi menunjukkan betapa data itu sangat diperlukan. Ini pula juga yang sudah dilakukan oleh Peace Generation yang merupakan mitra Konve dan semua program-programnya sudah berdasar dari data. Semua berbasis data. Kita semua ingin banyak sekali program dan kegiatan yang menginspirasi perdamaian. Begitu juga apa yang sudah dilakukan oleh Kang Irfan Amali dari Peace Generation. Kita akan belajar dari beliau, kita akan mendengarkan sharing dari Peace Generation. Kita panggil Kang Irfan Amali dari Peace Generation.